Saya akan mengawali dengan pengantar sedikit ya tentang Al-Quran, Bapak Ibu. Apa sih Quran itu ya? Ada Allah, kemudian dialah yang punya firman, lalu diturunkan firmannya itu ke Lauhul Mahfuz, dan ke langit. Ini Lauhul Mahfuz ini gudang wahyu. Di sini ada peranan Jibril, malaikat khusus untuk ya semacam kurirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu itu kepada mereka yang sudah ditentukan Allah. Misalnya eh, Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk menyampaikan Al-Quran itu kepada Nabi Musa dalam bentuk Taurat ya, bahasanya Hebrew atau Ibrani. Ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, Injil, menggunakan bahasa Suryani atau Aramaik. Ada juga coupling, kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Pertanyaan awal kita, siapa yang membahasa Hebrew kan Taurat? Siapa yang membahasa Suryani kan Injil? Siapa yang membahasa Arabkan Al-Quran? Apakah Nabi Musa sendiri menerjemahkannya ke dalam bahasa Hebrew? Apakah Nabi Isa menerjemahkan kitab suci itu dalam bahasa Suryani? Atau Nabi Muhammad SAW sendiri yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab? Pesan Jibril itu. Atau Jibril yang membahasa Hebrew kan Taurat, karena namanya Musa itu menggunakan bahasa Hebrew. Tentu juru bicara Tuhan dalam hal ini menggunakan bahasa Hebrew. Karena Nabi Isa yang akan menerima Injil itu menggunakan bahasa sehari-harinya, bahasa Suryani, tentu Jibril menyampaikannya ke dalam bentuk bahasa Suryani. Tentu juga karena Nabi Muhammad SAW yang akan menerima Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, maka Jibril membahasa Arabkan Al-Quran itu. Ada juga yang mengatakan tidak. Sejak di Lauhul Mahfuz itu ada coupling. Coupling Taurat itu berbahasa Hebrew yang nanti akan diturunkan kepada Nabi Musa. Coupling Injil itu sudah berbahasa Suryani yang akan diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Coupling Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab karena akan diturunkan kepada nabi-nabi yang menggunakan bahasa Arab. Ada juga yang mengatakan tidak. Sejak dari sononya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah lah yang meletakkan ke dalam bahasa Hebrew, menggunakan bahasa Suryani, menggunakan bahasa Arab. Dan ini banyak pendapat para ulama, Bapak Ibu. Misalnya dalam hadis Nabi, wahyu yang paling berat diterima Rasulullah ketika ia turun dalam bentuk bunyi lonceng atau kode Morse. Kalau dalam kepermukaan kita itu kan kadang-kadang kita menerjemahkan dalam bahasa kode Morse itu kan bunyi lonceng. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wahyu yang paling berat diterima Rasulullah kadang-kadang keringatan di musim dingin ialah menerjemahkan wahyu itu ke dalam bahasa Arab. Karena Jibril membunyikan lonceng sebagai isyarat wahyu itu. Apakah bunyi lonceng itu menggunakan bahasa Arab atau dibahasa Arabkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata sepakat para ulama siapa yang membahasa Arabkan Al-Quran,
Siapa yang bahasa Suryanikan Injil, siapa yang bahasa Hebraukan Taurat. Allahu a'lam. Tapi inilah kenyataan. Kemudian kita itu mengenal dua macam Al-Quran, Bapak Ibu. Ada Al-Quran dalam bentuk kalamullah, the speech of God. Ada Quran dalam bentuk kitabullah, the book of God. Kalamullah tempatnya di atas, maka itu sifatnya jam'iyah, collectively, kolektif. Ya. Dan itu inzal, jadi kayak menginstall Quran di hard disk kepada flash disk. Tidak sampai 1 menit, seluruh Quran termasuk terjemahan dan tafsirnya masuk dalam kopi hard disk kita itu. Itu kalamullah. Turun dari Allah kepada Lauhul Mahfuz sekaligus. Ya, satu box kira-kira seperti itu. Nanti turunnya ke Nabi Muhammad itu dicicil, diacak. Kemudian sudah semuanya turun, baru diklik undo. Maka kembali lagi konsep aslinya Quran, diawali surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Tapi penurunannya tidak seperti itu. Diawali Iqra' bismi rabbik, kemudian diakhiri dengan Al-yawma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Tapi Quran yang ada sekarang sama dengan Quran yang ada di langit. Cuma kalau di bawah ini disebut kitabullah, yang di atasannya itu disebut dengan kalamullah. Kalam artinya ucapan Allah, turun ke bawah menjadi kitabullah. Bedanya apa? Kalau kalamullah di atas belum menggunakan atribut gender. Tapi kalau sudah turun ke bawah itu menggunakan atribut-atribut gender. Misalnya kata ganti untuk Tuhan yaitu huwa atau he. Kenapa bukan she? Kenapa bukan hiya? Itu atribut gender dandanan kitab Allah. Tapi kalamullah, the speech of God di atas itu utuh jam'iyah. Belum ada atribut gendernya. The substance of the Quran only. Tapi kalau sudah turun ke bawah, karena kan kita nggak bisa paham bahasa kalamullah, maka perlu Jibril yang membahasakan. Kalamullah itu ba'id, jauh ke atas tuh. Itulah yang disebut dengan hudalil muttaqin. Maka itu Bapak Ibu kalau membaca Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Those over there, so far from us, jauh sekali dari kita, itulah kalamullah. Tapi terjemahan Quran kita di bahasa Indonesia termasuk Kementerian Agama, bahkan juga bahasa Inggris juga. This, the kitab ya. Jadi kalau kita konsisten sebetulnya, hudalil muttaqin, yang kalamullah ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi siapa, whoever want to access the spirit of God, they have to be in muttaqin, dia harus menjadi muttaqin. Siapapun yang yang hendak memahami kalamullah, dia harus naik ke langit dengan kendaraan dirinya harus bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yaqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yunfiquna fis sarra wa dharra wal kadhiminal ghaid wa na'afina 'anil nas. Itu persyaratan seorang bisa disebut bertakwa. Ada 7 itu. Nah, kalau kita tanya diri kita, apakah kita sudah masuk orang bertakwa? Saya sendiri kayaknya belum tuh sejauh. Karena itu the perfect man kalau sudah sampai kepada muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisiku ialah orang yang paling bertakwa. Seolah-olah nggak punya cacat pribadi dan keluarga masyarakat.
Jadi siapapun yang akan memahami kalamullah, maka dia harus menjadi muttaqin dulu. Sedangkan kitabullah yang sudah tersusun dalam bentuk bahasa manusia, bahasa Arab ya, itu hudal linnas. Ada ayatnya kan. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudal linnas. Jadi ada Quran sebagai hudal linnas, yaitu kitabullah yang di tangan kita sekarang. Ada Quran hudal lil muttaqin dalam bentuk Spirit of God, adanya di langit. Jadi siapa yang mau mengakses kalamullah, naiklah ke langit dengan kendaraan muttaqin. Kalau kitabullah tidak perlu muttaqin. Saya ingat dulu, dosen saya dulu di McGill University itu di Montreal, Kanada. Ada Profesor Landau, Profesor Liddell. Oh, bagus sekali bahasa Arabnya. Tapi selesai ngajar Quran, makan babi, minum alkohol. Pasti yang diajarkan kitabullah, bukan kalamullah. Karena yang bisa mencapai, memahami the secret of the book of God, itu hanya orang bertakwa. Kalau sudah bentuk kitabullah, siapapun boleh membaca Al-Quran. Quran yang paling laris terbitan di Amerika. Tidak ada oplah penjualan yang bisa mengalahkan Quran bestseller di semua negara. Hebatnya Al-Quran. Ya, jadi inilah perbedaan antara Quran sebagai kalamullah, the speech of God, dan Quran sebagai kitabullah, the book of God. Jadi yang kita pegang sekarang Ibu, itu adalah the book of God. Sedangkan di langit itu, aslinya itu the speech of God. Dan di sana apa bari'un anit taghayyur wa tajaddud, bebas daripada perubahan, ya, ghair qabil lin nasakh wa tabdil, bebas daripada nasih mansur, penggantian perubahan. Sedangkan di sini kitabullah itu alamul khalq, jadi sudah zamani qabilut taghayyur wa tajaddud, jadi ada nasih mansuhnya, ada takhasusnya, ada penafsirannya, ada qabilul nasakh wa tabdil, jadi ada nasih mansuhnya. Jadi ayat sekian dihapus oleh ayat yang lain yang turun belakangan. Bahkan ada ayat dihapus hukumnya oleh hadis, seperti hadis tentang wasiat. Jadi masih sudah menerima perubahan-perubahan. Kalau aslinya di atas itu, karena itu utuh, tidak ada persoalan kebahasaan. Di atas itu basit, ya. Basit itu artinya basit itu bentangannya luas, putu ya, encompassing ya, jadi utuh. Sedangkan di sini sudah murakab turunan kitabullah menjadi perilaku. Jadi ini sekadar saya ini, kalau pembahasan ini saja di kampus S3 Bapak Ibu, ini bisa 1 semester nih.